Bab 05. Keesokan harinya, di klan Hao. Saat ini Hao Duenlin baru keluar dari latihan tertutupnya. Setelah berlatih dan berkultivasi selama 2 tahun, Hao Duenlin berhasil menerobos ke ranah pejuang perak tahap puncak. Dia menerobos 2 tahap dalam 2 tahun ini. Dia juga menghabiskan banyak sumber daya klan. Sebagai tuan muda klan, Hao Duenlin menerima banyak sumber daya. Apalagi dia adalah jenius klan. Laina, auramu. Begitu memasuki kediaman Patriark Hao atau Hao Shinji menatap Hao Duenlin dengan bersemayam. Tidak sia-sia dia mengeluarkan banyak uang untuk membeli sumber daya. Ayah, aku berhasil menerobos tahap puncak. Ucap Hao Duenlin berbangga hati. Hahaha, kamu memang jenius, Laina. Hanya salam 2 tahun saja, kamu sudah berhasil menerobos tahap puncak. Hao Shinji berkata dengan sangat senang. Jika Hao Duenlin berhasil menjadi murid sekta, maka klan Hao meminta nama di kota Perak. Benar, Ayah. Dengan kekuatanku saat ini, aku yakin tidak ada yang bisa menandingiku pada kompetisi menjadi murid sekta naga langit. Balas Hao Duenlin bersemangat. Tok, tok, tok. Tiba-tiba kebahagiaan mereka terganggu dengan ketukan pintu. Siapa? Hao Shinji bertanya. Patriark, ada berita yang harus aku laporkan pada Patriark. Jawab suara di luar. Yang tidak lain adalah salah satu kaki tangan Hao Duenlin. Masuk. Balas Hao Shinji dengan suara berat. Tuan muda. Begitu kaki tangan itu masuk, dia senang melihat Hao Duenlin sudah keluar dari latihan tertutupnya. Ada apa? Hao Shinji ingin tahu laporan apa. Patriark, tuan muda. Aku melihat Hao Chan si sampah itu di kota Perak kemarin sore. Jawab kaki tangan. Lalu dia menceritakan pertemuan Hao Chan denganmu bersaudara. Hao Chan, jangan sembarangan. Bagaimana mungkin sampah itu hidup kembali? Hao Duenlin membentaknya. Aku tidak bercanda, tuan muda. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Hao Chan, Mufang dan Mulan keluar dari penginapan bambu ungu kemarin sore. Tapi Hao Chan kembali ke dalam setelah Mufang dan Mulan pergi. Kaki tangan kembali menjelaskan. Tidak mungkin. Hao Duenlin menolak keras dengan laporan itu. Bagaimanapun juga, mereka sudah membuang Hao Chan di jurang. Ayah, aku ingin melihat apakah dia benar-benar di sampah Hao Chan atau bukan. Hao Duenlin menatap ayahnya. Hao Duenlin ingin melihat langsung. Jika benar yang dilihat kaki tangannya adalah Hao Chan, Hao Duenlin dengan senang hati menghajarnya lagi. Pergilah. Kalau benar itu dia, jangan hajar dia terlalu keras. Hao Shinji menganggukkan kepala. Baik, Ayah. Ayah tenang saja. Aku hanya akan memberinya sedikit pelajaran. Hao Duenlin menyeringai. Hao Duenlin pun pergi bersama dengan kaki tangannya. Namun sebelum meninggalkan klan, mereka memanggil kali tangan yang satunya lagi. 2 jam kemudian, ketiganya tiba di kota Perak dan menuju penginapan bambu ungu. Ada yang bisa kamu bantu, tuan muda? Pelayan resepsionis itu mengenali sosok Hao Duenlin. Aku ingin tahu apakah ada pelanggan bernama Hao Chan di sini? Balas Hao Duenlin. Hao Chan, si sampah itu? Pelayan resepsionis tertegun mendengarnya. Benar. Coba kamu lihat daftar tamu yang menginap selama seminggu terakhir. Jawab Hao Duenlin. Pelayan resepsionis menganggukkan kepala dan melihat catatan pelanggan selama 1 minggu terakhir. Benar, tuan muda. Hao Chan menyewa kamar untuk 10 hari sejak seminggu yang lalu. Berarti dia menginap di penginapan ini sejak seminggu yang lalu. Pelayan resepsionis memperlihatkan catatan. Ternyata memang dia. Hao Duenlin menyeringai. Namun dia bingung kenapa Hao Chan masih hidup. Kita tunggu dia keluar. Hao Duenlin membawa kedua kaki tangannya dan keluar dari penginapan. Mereka menunggu Hao Chan keluar baru menghajarnya. Di kamar penginapan. Saat ini Hao Chan baru selesai membersihkan diri dan mengganti pakaian. Dia berencana turun sarapan dan jalan-jalan melihat pembangunan arena pertarungan di alun-alun kota. Setelah turun ke lantai dasar, Hao Chan mengambil tempat dan memesan makanan. Selesai sarapan, Hao Chan membayar dan keluar penginapan. Hahaha, aku tidak menyangka kamu bisa bertahan hidup di dasar jurang dan berhasil kembali. Begitu melangkahkan kaki keluar dari penginapan, Hao Chan mendengar sebuah suara yang sangat familiar. Lantas menoleh dan melihat siapa yang berbicara. Hao Duenlin? Hao Chan menyeringai. Ternyata kesempatan itu datang lebih cepat. Hao Duenlin dan kedua kaki tangannya mendekati Hao Chan. Sementara Hao Chan hanya diam dan memperhatikan mereka mendekat. Aku berencana membuat perhitungan dengan kalian saat kompetisi sekte naga langit. Tapi sepertinya dewa ingin aku segera membuatmu cacat. Hao Chan tersenyum. Hei sampah. Apa kamu sudah tidak waras karena terjatuh ke dalam jurang? Hahaha. Hao Duenlin dan kedua kaki tangannya tertawa. Hajar dia saja, tuan muda. Sudah lama kita tidak menghajar orang. Ucap salah satu kaki tangan. Kalian benar. Cepat hajar dan patahkan kakinya seperti dulu. Perintah Hao Duenlin menyeringai. Kedua kaki tangan pun maju dan mengalirkan energi spiritual dan mengumpulkan energi spiritual itu di kepalan tangan mereka. Lalu melayangkan tinju pada Hao Chan. Namun tinjuan mereka itu ditangkap Hao Chan. Lalu memutar tangan kedua kaki tangan hingga membuat tulang mereka terdengar retak. Krik, krik. Air. Kedua kaki tangan meraung saat tangan mereka diputar Hao Chan dan mematahkan tulangnya. Biuk, biuk. Hao Chan menendang perut kedua kaki tangan dan membuat keduanya terlempar lebih dari 10 meter. Kamu berani menyakiti orang-orangku.
Hao Duenlin menatap Hao Chan dan menggertakkan gigi. Memangnya kenapa? Kalian boleh memukulku dan aku tidak boleh? Memangnya kamu siapa? Hao Chan menaikkan alis sebelah. Kurang ajar! Berani sekali kamu berkata seperti itu. Rasakan ini. Tapak angin putih. Hao Duenlin membentuk sebuah tapak dari elemen angin dan melepaskan ke arah Hao Chan. Dasar sampah! Hao Chan melambaikan tangan dan menghancurkan serangan tapak angin putih milik Hao Duenlin. Plak-plak. Hao Chan kemudian melesat dan menampar Hao Duenlin hingga membuat beberapa giginya rontok. Dulu kamu paling sering menindasku. Sekarang rasakan apa yang aku rasakan dulu. Plak. Plak. Hao Chan terus menampar wajah Hao Duenlin hingga membengkak seperti kepala babi. Para penduduk kota dan murid klan lain tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hao Chan si sampah yang dulunya sering dihajar hingga babak belur, saat ini menduduki tubuh Hao Duenlin dan terus menamparnya. Bagaimana rasanya? Hao Chan berhenti menampar dan tersenyum senang. Saat ini bahkan gigi Hao Duenlin hanya tersisa beberapa saja. Sisanya rontok karena tamparan Hao Chan. Hao Duenlin tidak menjawab. Dia tidak bisa menggerakkan bibirnya. Saat ini hanya rasa sakit dan kebencian untuk Hao Chan. Dia berjanji akan mengadukan hal ini pada Hao Shinji. Karena kamu paling suka menindas orang yang tidak bisa berkultivasi, aku akan membuatmu menjadi sampah juga. Duar. Air! Air! Selesai mengatakan itu, Hao Chan meninju dantian Hao Duenlin dan menghancurkan kultivasinya. Saat ini Hao Duenlin benar-benar menjadi sampah yang tidak berguna. Dia tidak akan bisa berkultivasi lagi. Karena kamu suka memukul orang, maka aku akan mematahkan satu tanganmu. Krik. Air. Hao Duenlin kembali meraung. Hao Chan kembali mematahkan tangan kanan Hao Duenlin. Dia tidak akan berbelas kasih sedikit pun. Kalian berdua, bawa tuan muda sampah kalian ini. Biu. Hao Chan menunjuk kedua kaki tangan dan menendang Hao Duenlin ke bawah meraka. Hao Duenlin yang ditendang pun terserat dengan cepat dan berhenti setelah menabrak kedua kaki tangannya. Hao Chan meninggalkan tempat itu di bawah tatapan terkejut semua orang. Namun sebagian dari mereka menyayangkan dirinya. Bagaimanapun juga, Hao Duenlin adalah tuan muda klan Hao. Sudah pasti Hao Shinji tidak tinggal diam jika mengetahui hal ini. Hao Chan pun dengan tenang pergi ke alun-alun kota. Dia melihat ada 3 arena tarung di sana. Tempat duduk untuk penonton dan para peserta juga disediakan dengan baik. Saat memperhatikan para pekerja menyiapkan arena pertarungan, Hao Chan merasakan 2 aura kuat yang mendekat. Kaisar Suci? Hao Chan membalikan badan dan menatap 4 sosok yang semakin mendekat. Mereka adalah urusan sekte naga langit yang akan melakukan kompetensi besok. Anak muda! Salah satu menatap Hao Chan dengan seksama. Salam para senior! Hao Chan menangkupkan tangan. Anak muda, apa kamu tertarik untuk menjadi murid sekte naga langit? Sosok itu langsung menyampaikan tujuan mereka mendatangi Hao Chan. Saat Hao Chan menghajar Hao Duenlin dan kedua kaki tangannya, keempat utusan sekte naga langit itu melihatnya. Sehingga membuat mereka sangat tertarik. Hao Duenlin berada di ranah pejuang prak tahap puncak. Namun Hao Chan menghajarnya dengan sangat mudah. Hal itu menunjukkan Hao Chan sangat kuat. Apalagi usia Hao Chan masih 17 tahun. Tentu, guruku juga berpesan agar aku menjadi murid sekte naga langit. Hao Chan langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Saat ini dia langsung menjadi murid sekte naga langit tanpa harus bertarung di atas arena pertarungan. Kenapa harus menolak? Siapa namamu? Tanya pria parubaya. Namaku Hao Chan senior. Jawab Hao Chan memberitahu namanya. Ternyata klan Hao memiliki jenius seperti ini. Pria parubaya menganggukkan kepala. Hao Chan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia membenci semua orang yang ada di klan Hao. Dia tidak bisa merubah jika dirinya berasal dari sana. Namaku Sai Jin. Panggil saja Tetua Sai. Dia adalah tetua Lu, murid inti Shaoyan dan murid inti Yang Su. Sai Jin mengenalkan nama mereka. Salam para tetua, para senior. Hao Chan menangkupkan tangan sekali lagi. Baiklah, setelah kompetisi berakhir, kami akan menjemputmu di penginapan Bambu Ungu. Sai Jin menganggukkan kepala. Setelah mengobrol sebentar, mereka pun berpisah.